Hello everyone, saya Maulana Syarif, jurusan Bimbingan Konseling Islam. Pada video kali ini, saya akan membahas seputar pencegahan penyalahgunaan narkotika. Metode pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba yang paling efektif dan mendasar adalah metode promotif dan preventif. Upaya yang paling praktis dan nyata adalah represif, dan upaya yang paling manusiawi adalah kuratif serta rehabilitatif. Yang pertama, saya akan membahas mengenai promotif. Program promotif ini kerap disebut juga sebagai program preventif atau program pembinaan. Pada program ini yang menjadi sasaran pembinaannya adalah para anggota masyarakat yang belum memakai atau bahkan belum mengenal narkoba sama sekali. Prinsip yang dijalani oleh program ini adalah dengan meningkatkan peranan dan kegiatan masyarakat agar kelompok ini menjadi lebih sejahtera secara nyata sehingga mereka semua sama sekali tidak akan pernah berpikir untuk memperoleh kebahagiaan dengan cara menggunakan narkoba. Bentuk program yang ditawarkan antara lain pelatihan, dialog interaktif, dan lainnya pada kelompok belajar, kelompok olahraga, seni budaya, atau kelompok usaha. Pelaku program yang sebenarnya yang paling tepat adalah lembaga-lembaga masyarakat yang difasilitasi atau diawasi oleh pemerintah. Yang kedua, saya akan membahas mengenai preventif. Program preventif ini disebut juga sebagai program pencegahan, di mana program ini ditujukan kepada masyarakat sehat yang sama sekali belum pernah mengenal narkoba agar mereka mengetahui tentang seluk-beluk narkoba sehingga mereka menjadi tidak tertarik untuk menyalahgunakannya. Program ini selain dilakukan oleh pemerintah juga sangat efektif apabila dibantu oleh sebuah instansi dan institusi lain termasuk lembaga-lembaga profesional terkait lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, organisasi, masyarakat, dan lainnya. Bentuk dan agenda kegiatan dalam program preventif ini yaitu berupa kampanye anti penyalahgunaan narkoba, yakni program pemberian informasi satu arah dari pembicara kepada pendengar tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Kampanye ini hanya memberikan informasi saja kepada para pendengarnya tanpa disertai sesi tanya jawab. Biasanya yang dipaparkan oleh pembicara hanyalah garis besarnya saja dan bersifat informasi umum. Informasi ini bisa disampaikan oleh para tokoh masyarakat. Kampanye ini juga dapat dilakukan melalui spanduk, poster, atau baliho. Kemudian program preventif ini ada penyuluhan seluk-beluk narkoba. Berbeda dengan kampanye yang hanya bersifat memberikan informasi, pada penyuluhan ini lebih bersifat dialog yang disertai dengan sesi tanya jawab. Bentuknya bisa berupa seminar atau ceramah. Tujuan penyuluhan ini adalah untuk mendalami berbagai masalah tentang narkoba sehingga masyarakat menjadi lebih tahu karenanya dan menjadi tidak tertarik menggunakannya selepas mengikuti program ini. Kemudian program selanjutnya ada pendidikan dan pelatihan kelompok sebaya. Perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan di dalam kelompok masyarakat agar upaya menanggulangi penyalahgunaan narkoba di dalam masyarakat ini menjadi lebih efektif. Pada program ini, pengenalan narkoba akan dibahas lebih mendalam yang nantinya akan disertai dengan simulasi penanggulangan, termasuk latihan pidato, latihan diskusi, dan latihan menolong penderita. Program ini bisa dilakukan di lembaga pendidikan seperti sekolah atau kampus dan melibatkan narasumber dan pelatih yang bersifat tenaga profesional. Kemudian ada program upaya mengawasi dan mengendalikan produksi dan upaya distribusi narkoba di masyarakat. Pada program ini sudah menjadi tugas bagi para terkait seperti polisi, Departemen Kesehatan, Balai Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM, imigrasi, bea cukai, kejaksaan, pengadilan, dan sebagainya. Tujuannya adalah agar narkoba dan bahan pembuatnya tidak beredar sembarangan di dalam masyarakat. Namun melihat keterbatasan jumlah dan kemampuan petugas, program ini masih belum dapat berjalan optimal. Yang ketiga ada kuratif. Program ini dikenal dengan program pengobatan di mana program ini ditujukan kepada para pemakai narkoba. Tujuan dari program ini adalah membantu mengobati ketergantungan dan menyembuhkan penyakit sebagai akibat dari pemakaian narkoba, sekaligus menghentikan pemakaian narkoba. Yang keempat ada rehabilitatif. Program ini merupakan upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga bagi penderita narkoba setelah menjalani program kuratif agar bebas dari ketergantungan dan penyakit akibat narkoba seperti HIV atau AIDS. Pengobatan narkoba tanpa rehabilitasi kurang bermanfaat karena masih banyak masalah yang dihadapi bekas pemakai, bahkan berpotensi bunuh diri karena putus asa. Keberhasilan rehabilitasi sangat bergantung pada profesionalisme lembaga penanganan, kesadaran dan kesungguhan penderita, serta dukungan keluarga. Masalah utama adalah mencegah kekambuhan atau relapse akibat sifat kebiasaan atau habitual narkoba. Yang kelima ada represif. Program ini bertujuan menindak produsen, bandar, pengedar, dan pemakai narkoba secara hukum. Merupakan instansi pemerintah yang mengawasi produk dan distribusi narkoba serta menindak pemakai yang melanggar undang-undang. Instansi terkait antara lain polisi, Kemenkes, BPOM, imigrasi, bea cukai, kejaksaan, dan pengadilan. Diharapkan peran serta masyarakat termasuk LSM untuk berpartisipasi membantu aparat. Kemudian, adapun strategi pencegahan penyalahgunaan narkoba di masyarakat dapat dilakukan melalui langkah-langkah berikut. Yang pertama ada pelatihan dan pendidikan, yang kedua ada kebijaksanaan dan peraturan, yang ketiga ada kegiatan masyarakatan, keempat promosi hidup sehat, yang kelima sistem rujukan, yang keenam pembentukan kelompok konseling, yang ketujuh ada
kerjasama antara organisasi sosial masyarakat dengan tokoh masyarakat lainnya. Sekian dari pembahasan video kali ini. Sampai jumpa dan terima kasih.